Sebuah operasi penggeledahan besar-besaran dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara di gedung kios Enggal Jaya Arta 1. Penggeledahan berlangsung hampir 5 jam dan berujung pada penyegelan lokasi. Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lampung Utara Muhammad Azhari Tanjung didampingi Kasih Intelijen Guntoro Janjang Saptodi menjelaskan penggeledahan bertujuan untuk memperkuat bukti dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang tengah ditangani. Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan sejak tahun 2022 setelah diketemukan dugaan laporan bulanan fiktif terkait realisasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh kios Enggal Jaya Arta 1 dan 2. Sebelumnya pada September 2022, Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah menyita sekitar 65 ton pupuk bersubsidi dari jenis Korea, NPK Ponska, ZA, dan SP36. Pupuk-pupuk tersebut kini dititipkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas 2 Kota Bumi. Penggeledahan kali ini dilakukan untuk mencari dokumen dan bukti tambahan yang diperlukan dalam pengembangan kasus, serta untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tim kejaksaan yang didampingi Detasemen Polisi Militer 23 Lampung tiba di lokasi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan diterima pemilik gudang Rahmat Sugiarto. Kendala muncul ketika salah satu ruangan terkunci dan kunci dipegang istri Rahmat Sugiarto, Nini Rahmawati, yang tak kunjung datang hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya, kejaksaan memutuskan untuk menyegel gudang dan bangunan tersebut. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut penyaluran pupuk bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran untuk membantu petani. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan. Kami dari tim penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di kios Enggal Jaya 1 dan kios Enggal Jaya 2 serta pada pelaksanaannya terdapat satu tempat yang belum kita lakukan penggeledahan karena posisinya lagi sedang kita segel. Selanjutnya dari hasil penggeledahan itu kita temukan barang bukti berupa satu buah laptop dan satu buah surat perjanjian kesepakatan bersama yang isinya dipergunakan nantinya sebagai alat bukti pendukung bagi kegiatan penyidikan kita nanti. Dan dalam pelaksanaan ini kami juga tadi dibantu oleh Subdenpom sebagai pengamanan untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tahapan dari kasus ini sendiri sampai di mana ya, Pak? Prosesnya kita dalam hal perhitungan kemarin kita lagi melakukan pencarian alat bukti lagi untuk memperkuat perhitungan yang sudah kita lakukan dengan tim ahli. Untuk barang bukti yang kita amankan ada nggak? Yang amankan tadi satu buah laptop yang isinya berupa data yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi, kemudian satu buah surat perjanjian kerjasama kaitannya antara kios dengan petani. Berarti ini sudah 2 kali disegel, Pak? Kaitannya hari ini memang harusnya kita hanya melakukan penggeledahan, tapi tadi ada kendala di lapangan sehingga kita segel rumah dari saudara Rahmat Sugiarto untuk kepentingan penggeledahan kita berikutnya. Pada penggeledahan itu orang ada di rumah? Ada, pada saat itu ada. Jadi pada saat penggeledahan juga kita ditemani oleh kepala desa, ada BPD juga setempat untuk sebagaimana SOP yang sudah seharusnya dilaksanakan. Belum ada tersangkanya, Pak? Penggeledahan ini dalam rangka untuk pengumpulan bukti. Nanti ujungnya adalah kita penetapan tersangka. Yang sebelum itu siapa yang disegel, Pak? Kejaksaan atau dari mana? Jadi kalau penyegelan sebenarnya itu adalah dari dinas terkait, termasuk dari Satpol PP, dinas PPSP, dinas perdagangan dan pertanian, dan disaksikan oleh distributor terkait. Dan kita juga ikut menyaksikan. Ini sebenarnya terkait kasus apa ya? Ini ada informasi penyimpangan pupuk bersubsidi. Kebetulan pelaporannya berada di kios Enggal Jaya 1 dan 2. Berapa ton? Kalau yang sudah dilakukan penyimpanan ada 69.
Dari Lampung Utara, Rama, Medinas TV melaporkan.